Hari ini kita akan membahas tentang APAR dan dasar-dasar pemadaman api. Aturan pada saat training. Jika ada keadaan emergensi seperti bencana alam, kebakaran dan lain-lain, usahakan untuk tetap tenang. Jangan panik. Ikuti petunjuk petugas. Ikuti petunjuk atau prosedur gawat darurat yang berlaku. Jangan lupa untuk ganti smartphone Anda ke mode getar atau bisu. Kebakaran merupakan suatu nyala api, baik kecil atau besar pada tempat yang tidak kita kehendaki, merugikan pada dan sukar dikendalikan. Menurut data dari BPBD DKI Jakarta, di tahun 2018, rata-rata terjadi kebakaran sebanyak 40 kali setiap bulannya. Kasus kebakaran ini terjadi pada gedung, gudang dan kios ruko. Puncak kebakaran terjadi di bulan Agustus, yang mencapai angka 80 kali terjadinya kasus kebakaran. Masih menurut data dari BPBD DKI Jakarta, di tahun 2018, kebakaran menimbulkan korban jiwa, luka berat, dan luka ringan. Di mana puncak korban dari kebakaran ada pada bulan Juli, yaitu 50 orang luka ringan, 2 orang luka berat, dan 7 orang meninggal dunia. Selanjutnya kita akan membahas bab keselamatan dan kesehatan kerja, tentang api dan kebakaran. Apa itu api? Api adalah suatu proses kimia yang diikuti oleh evolusi panas dan cahaya. Sifat api adalah bermanfaat, dapat dikendalikan, dan tidak merugikan. Selanjutnya adalah kebakaran. Kebakaran adalah suatu nyala api, baik kecil atau besar pada tempat yang tidak kita kehendaki. Sifat-sifat kebakaran adalah merugikan, sukar dikendalikan dan tidak bermanfaat. Berikut ini adalah 3 komponen utama yang dapat menyebabkan api. 1. Bahan bakar. 2. Oksigen. 3. Sumber panas. Berikut ini adalah beberapa contoh bahan bakar. Bahan bakar padat, seperti kertas, kayu, kain, karet, dan lain-lain. Bahan bakar cair, seperti bensin, minyak, alkohol, dan lain-lain. Bahan bakar gas, seperti gas LPG, methan, dan lain-lain. Komponen selanjutnya adalah oksigen. Oksigen adalah unsur pokok dalam proses pembakaran, di mana dalam proses pembakaran diperlukan oksigen sekitar 16%. Sedangkan di udara bebas terdapat kandungan oksigen sebesar 20,8%. Komponen terakhir adalah sumber panas. Beberapa sumber panas penyebab kebakaran adalah api terbuka, gesekan, reaksi kimia, bunga api listrik, listrik statis, petir, dan sinar matahari. Kebakaran diklasifikasi menjadi 4 kelas, yaitu kelas A, B, C, dan D. Kelas A adalah kebakaran yang bahan bakarnya terbuat dari benda non-logam, seperti kertas, kayu, plastik, dan lain-lain. Kelas B adalah kebakaran yang bahan bakarnya terbuat dari benda gas dan juga cair, seperti bensin, minyak, gas LPG, dan lain-lain. Kelas C adalah kebakaran yang disebabkan oleh listrik hidup dan juga konsleting listrik. Kelas D adalah kebakaran yang bahan bakarnya terbuat dari logas seperti aluminium, magnesium, dan lain-lain. Setelah memahami beberapa komponen dan kelas kebakaran, selanjutnya kita akan membahas tentang teknik pemadaman kebakaran. Prinsip utama dalam pemadaman adalah merusak keseimbangan pada segitiga api. Ada 4 teknik pemadaman api, yaitu menghilangkan atau mengurangi materi bahan bakar dari api tersebut, menghilangkan atau mengurangi oksigen, mendinginkan sumber kebakaran, menghilangkan atau mengurangi reaksi kimia. Selanjutnya kita akan membahas tentang APAR. Apa itu APAR? APAR adalah singkatan dari alat pemadam ringan, yaitu sebuah alat pemadam kebakaran yang ringan dan mudah dioperasikan oleh satu orang. Dasar keputusan penggunaan APAR adalah Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI Nomor Keputusan 186 Menteri-1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja, dan Permenaker Trans RI Nomor per 04 Menteri-1980.
Tentang syarat-syarat pemasangan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan, APAR. Selanjutnya adalah bagian-bagian APAR. Handle Atau tuas. pressure gauge, Atau pengatur tekanan. hose, Atau selang APAR. canister, Atau tabung APAR. label, nozzle, APAR terbagi menjadi 3 jenis sesuai dengan isinya. Yang pertama adalah APAR jenis padat. Yang kedua adalah APAR jenis cair. Yang ketiga adalah APAR jenis gas. Dalam penggunaan APAR, ada teknik yang disebut PAS, yaitu pull, tariklah pengaman dari APAR. aim, Arahkanlah nozzle atau ujung selang ke arah api. squeeze, Tekanlah pegangan atau handle untuk menyemprotkan APAR. sweep, Sapukan selang ke arah api secara merata hingga api padam. Yang terakhir, kita akan membahas tentang fire alarm system. Yang pertama adalah hidran. Hidran adalah sistem proteksi kebakaran yang menggunakan air bertekanan sebagai medianya dalam memadamkan api. Berikut ini adalah beberapa komponen hidran. Yang pertama adalah reservoir. Reservoir atau tangki air bawah tanah mampu menampung air sebanyak 100.000 liter atau sekitar 45 menit pemakaian. Yang kedua adalah pompa hidran. Pompa hidran mengantarkan air menuju hidran pilar. Pompa hidran sendiri terbagi menjadi 3 jenis, yaitu joki pump 8-10 bar, main pump 4-10 bar, diesel pump 3-10 bar. Yang ketiga adalah panel listrik pompa hidran. Panel ini berfungsi untuk mengontrol fungsi dan mengatur tekanan pompa secara manual atau otomatis. Yang keempat adalah hidran pilar, yang berfungsi untuk menyalurkan air menuju lokasi kebakaran. Terdapat 3 jenis hidran pilar yaitu one way, two way, three way. Kelima adalah hidran box yang berfungsi untuk menyimpan alat-alat pemadam kebakaran seperti fire hose, hose nozzle, valve, hose rack. Yang terakhir adalah Siamese connection, yaitu konektor antara selang mobil pemadam kebakaran dengan sistem pemadam hidran. Sekian untuk materi tentang APAR dan basic firefighting. Terima kasih.